Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, buka hati kita lebar-lebar. Kembalilah kepada Alkitab, karena Alkitablah sebagai jaminan. Alkitablah memateraikan kita. Kita melihat di mana firman Tuhan mengatakan Injil, firman kebenaran, Injil keselamatan. Di mana kita melihat di sini, Bapak Saudaraku, firman Tuhanlah sebagai jaminan mendapatkan kita tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Jadi firman yang kita baca ini, itulah Injil keselamatan kita, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya firman Tuhan ini, melakukannya taat dan setia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Itu firman Tuhan mengatakan. Bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 13. Jadi di sini kita katakan kepada kita ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah sebagai jaminan ketika kita membaca firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Di mana kita memperingatinya semalam itu kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan menurunkan ke dunia ini Roh Kudus, Roh penolong, untuk menolong kita satu persatu bagi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini menjadi taat dan setia bukanlah dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi karena ada Roh Tuhan dimateraikan dengan Roh kita ini. Dialah yang akan mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepintaran kita. Banyak saat ini orang pintar tidak percaya akan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi. Dia sangat luar biasa untuk menghafal Alkitab, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah bukalah hati kita lebar-lebar. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun, menyertai kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita menghayal Bapak Saudaraku. Jangan kita hanya merasa saja. Pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam kita. Bagaimana kita memastikannya, Saudaraku? Ujilah firman Tuhan ini. Jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya menjadi Kristen KTP saja, tapi kita benar-benar luar dalam adalah orang Kristen. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku tidak gampang. Harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jika kita tidak menanggalkan kedagingan kita, kita tidak mampu. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dari tanah Mesir, karena apa? Memikirkan membela kedagingannya, sehingga dia sungut-sungut untuk menuju tanah Kanaan.
Padahal rencana Tuhan supaya kita ini sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan namanya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya kita jangan menjadi budak di Mesir. Tapi semua yang berangkatkan Musa, semuanya bersungut-sungut sehingga mati di tengah perjalanan. Tapi yang selamat adalah yang lahir di tengah perjalanan berserta Joshua dengan Kaleb. Itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kita bersungut-sungut, tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut di mana kita diberikan Tuhan kehidupan buat kita. Banyak kita tidak merasa puas, merasa kita kecewa, merasa kita tidak memperhatikan. Kenapa? Karena yang bekerja adalah akal kita, karena bekerja adalah logika kita. Tuhan sudah membuat kita itu seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kita nggak bisa kita hidup seturut dengan kehendak kita, karena kita itu adalah ciptaan Tuhan. Tentu Dia sudah pikirkan sebelum kita dibuat, sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah memikirkan untuk apa kita lahir ke dunia ini. Tapi kita membangkang, tapi kita kecewa, tapi kita tidak siap keberadaan kita di mana Tuhan menciptakan kita. Sehingga banyak manusia saat ini mengubah dirinya, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Karena apa? Karena dia kecewa. Bahkan juga saat ini banyak kita melihat yang tidak punya anak, ingin punya anak, sehingga dia adopsi anak orang lain, sehingga dia membuat bayi tabung dan sebagainya, supaya dia mempunyai keinginannya sendiri. Padahal dia ditaruh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak manusia ini tidak merasa puas, dia merasa kecewa, dia tidak merasa diberkati Tuhan. Kenapa? Karena manusia rata-rata ingin menjalankan keinginannya sendiri. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, manusia tidak ada puas-puas. Makanya banyak saat ini yang orang-orang kaya juga kita melihat dia pergi kemana-mana saja, dia menikmati segala-galanya, tidak ada kepuasan. Tetap merasa gersang, hampa. Kenapa? Karena tidak pernah menyukuri Tuhan menciptakan dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah kita ada hidup sampai saat ini. Bersyukurlah pemberian Tuhan, apa yang berikan Tuhan kepada kita. Karena itu semuanya Tuhan sudah atur. Jangan kita melihat orang lain. Orang si B tidak bisa sama seperti kita. Kita tidak bisa sama seperti si B. Karena kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tapi kita sering mempersatukan. Saya maunya ingin seperti si Anu. Saya maunya seperti istri si Anu. Saya maunya seperti suami si Anu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyukuri. Jadi Bapak Saudaraku, jika tidak kita bisa menyukuri, tentu kita sama seperti bangsa yang dituntun oleh Musa, sehingga kita tidak sampai kepada tujuan, sehingga kita mati di tengah perjalanan. Kita melihat bagaimana itu contoh yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana bangsa pilihan itu
diberangkatkan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita. Buka hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah akan menuntun, membimbing, menyertai kita. Supaya Tuhan Yesus, perjuangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak sia-sia. Dia datang ke dunia ini dari kecil sampai dia mengakhiri dunia ini, dia menderita untuk memperjuangkan kita. Namun begitu perjuangannya itu sampai tetes darah tetes terakhir, kita tidak peduli. Kita tidak menghargainya. Bagaimanalah hati Tuhan itu hancurnya melihat kita. Karena kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkannya, apa yang difirmankannya, apa yang diajarkannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah. Marilah buka hati kita. Bacalah Alkitab. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Karena saat ini Bapak saudaraku, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus menyertai, melindungi kita. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, kamu tidak tim piatu, tapi ada Roh penolong kuberikan kepada kamu. Jadi Bapak saudaraku, kita tidak tim piatu. Kita tidak sendirian, tapi ada Roh Kudus menuntun, menyertai kita. Jika kita membuka hati kita, jika kita mengeraskan hati kita, tentu Roh Kudus tidak akan bekerja. Jika kita membuka hati kita, tentu Roh Kudus bekerja untuk menuntun, menyertai kita bagaimana sebetulnya menjadi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan. Kembalilah kepada Alkitab yang kita percaya. Terima kasih banyak. Share firman Tuhan ini kepada semua saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, di mana saja berada saat ini. Supaya firman Tuhan ini sampai kepada keluarga kita, sahabat kita, supaya kita betul-betul kembali kepada Alkitab. Dan jangan lupa subscribe firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok, supaya kita bisa bekerja sama untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Amin Bapak saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap kuat, jaga kesehatan. Karena kita melihat saat ini, hari-hari ini panasnya sangat luar biasa, tapi ada tangan Tuhan menopang kita. Kita tidak akan tergelincir. Kita tidak akan, walaupun kita jatuh, kita tidak akan geletak. Karena tangan Tuhan tetap menopang kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.